Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Organisasi kita mungkin akan disebut sebagai Pagoda Roh. Bagaimana dengan itu? Aku menyarankan agar kota Shrek membangun Pagoda Roh pertama. Pada saat yang sama, markas Pagoda Roh akan berlokasi di kota Shrek. Shrek diakui oleh ketiga kekaisaran sebagai tempat umum. Jadi mendirikan markas Pagoda Roh di kota Shrek akan lebih tepat. Setelah Pagoda Roh pertama selesai dengan sukses, kelompok kedua menara akan didirikan di ibu kota ketiga kekaisaran. Menara ini akan berfungsi sebagai lambang untuk organisasi, dan itu juga akan mengirimkan roh pada saat yang sama. Selain itu, adalah agar kelompok ketiga menara didirikan di kota-kota yang relatif lebih dekat dengan habitat binatang roh. Dengan cara ini, mengirimkan roh akan menjadi jauh lebih nyaman. Mengenai bagaimana organisasi akan dibentuk dan apa aturannya, aku harus bertanya pada Anda sekalian dan akademi untuk memutuskan hal itu dengan pejabat tinggi kekaisaran. Pagoda Roh disebut menara, tetapi pada kenyataannya itu lebih dari bagaimana Yu Hao menamainya. Ya, itu untuk memperingati gurunya, ahli nujum bencana Yilai Kese yang telah meninggal. Penatua Yi pernah mengatakan bahwa salah satu hal paling membanggakan yang telah ia lakukan dalam hidupnya adalah bahwa ia pernah membangun menara abadi. Wu Yu Hao belum pernah melihat menara itu, tetapi menara itu tidak dilakukan lagi yang paling disukai oleh gurunya. Dia memutuskan untuk menamai organisasi ini sebagai Pagoda Roh atau menara untuk mengenangnya. Penatua Xuan kini memiringkan kepalanya ketika dia mendengarkan kata-kata Yu Hao. Dia sangat puas dengan saran Yu Hao. Nama organisasi ini bukan masalah besar, karena itu hanya label. Yang lebih penting adalah bahwa Wu Yu Hao menyarankan agar markas Pagoda Roh berlokasi di kota Shrek. Ini berarti bahwa pasukan dari seluruh dunia akan mengerahkan orang-orang kuat untuk ditempatkan di Shrek. Pada saat yang sama, kelompok kedua Pagoda Roh akan datang lama setelah yang pertama dibangun, karena menara pertama harus melatih para mas roh yang cukup dengan jiwa bela dari tipe spiritual sehingga dapat memperluas organisasi mereka. Setelah periode waktu ini, kota Shrek tidak diragukan lagi akan memiliki otoritas absolut atas apapun yang berkaitan dengan transmisi roh. Jika Utara Stardo bekerja sama dengan mereka, tidak akan lama lagi bagi status kota Shrek dan Akademi Shrek naik satu tingkat lagi di benua. Wu Yu Hao tidak menelan rahasia roh sendiri, namun dia juga membantu Akademi berkembang dengan cepat. Apa yang telah dia lakukan adalah manfaat terbesar yang bisa dipetik oleh Akademi. Bayangan suram dalam hati Penatua Xuan karena Wu Yu Hao memiliki kemampuan alih nujum sedikit goyah. Setidaknya dari apa yang bisa dilihatnya sekarang, segala sesuatu tentang Wu Yu Hao masihlah normal. Penatua Xuan tidak mengungkapkan pendapatnya secara langsung. Sebaliknya, ia menoleh ke semua orang dan bertanya kepada mereka, apakah ada yang keberatan dengan saran Yu Hao? Kelompok ini termasuk Dubushi dan orang-orang kuat ini menggelengkan kepala dan menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dan bahwa mereka menyetujui saran Wu Yu Hao. Shrek telah mempublikasi rahasia roh yang sangat penting ke dunia luar. Mereka juga akan mendirikan sebuah organisasi yang dapat diikuti semua orang. Masalah yang paling penting telah diselesaikan dan akan sangat memalukan jika ada yang masih tidak ingin membiarkan Shrek menuai beberapa manfaat dari pengaturan ini. Selanjutnya, Wu Yu Hao benar. Akademi Shrek selalu dikenal karena independensi mereka dan mereka tidak memihak terhadap siapapun. Mendirikan markas Pagoda Roh di kota Shrek adalah yang paling tepat. Wu Yu Hao berbalik ke arah Dewa Binatang Ditian dan Ditian memiringkan kepalanya ke arahnya. Ditian juga menyetujui sarannya.
Wu Yuhao harus melanjutkan eksperimennya dan semua jenis penelitian yang canggih dan ketat harus dilakukan, sehingga ia dapat mendasarkan kemampuan roh di tanah yang kokoh. Selain itu, semua orang harus berurusan dengan berbagai tugas administrasi yang diperlukan untuk membangun pagoda roh. Semua individu yang kuat itu kembali ke kekaisaran masing-masing, membawa kelompok master roh yang memiliki roh ke keluarga kekaisaran untuk meyakinkan mereka. Semua orang mulai mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan membangun pagoda roh. Wu Yuhao menghabiskan sebagian besar bulan berikutnya untuk bereksperimen lebih jauh lagi. Eksperimen bukan satu-satunya hal yang harus dilakukan. Dia juga harus menggambarkan cetak biru, konstruksi pagoda roh, dan dia harus merekam mantra untuk kontrak kesetaraan dan bagaimana menggunakannya. Pengetahuan berharga ini disegel dan disimpan di dalam paviliun Dewa Laut. Tidak ada yang bertanya kepada Wu Yuhao tentang pasukan mayat hidupnya, dan Wu Yuhao tidak kembali ke Akademi Strik. Titian memintanya tetap di hutan Stardo untuk melanjutkan eksperimennya, yang juga berarti bahwa dia dapat membiarkan orang-orang Strik melihatnya, tetapi mereka tidak dapat membawanya kembali. Kota Strik juga sangat sibuk. Mereka telah mengalami kerugian besar ketika gelombang binatang roh menyapu. Perbaikan membutuhkan cukup banyak waktu dan banyak bahan dan sumber daya. Tidak butuh waktu lama sebelum ketiga kekaisaran mengirim diplomat ke kota Strik untuk membahas masalah-masalah mengenai pembangunan pagoda roh. Seperti yang diprediksi oleh Wu Yuhao, tidak ada satu kekaisaran pun yang bisa menolak penampilan roh. Para diplomat, tiga kekaisaran mengirim perwakilan dari berbagai sekte dan akademi mereka untuk menjadi bagian dari aula konferensi pagoda roh. Setiap kekaisaran memiliki 9 kursi dan setiap anggota harus setidaknya 20 jiwa. Setiap kekaisaran harus memastikan setidaknya 3 orang yang menjadi anggota aula konferensi pagoda roh ditempatkan di kota Strik. Selain 27 anggota ini, Strik juga akan memilih 9 orang untuk menjadi anggota. Status mereka mirip dengan kekaisaran karena mereka berpartisipasi dalam pengembangan pagoda roh masa depan. Semua 36 anggota akan mengendalikan seluruh operasi dan pengembangan pagoda roh. Markas akan didirikan di kota Strik. Wu Yuhao telah menemukan roh jadi. Dia dinominasikan sebagai anggota ke-37. Selain itu, hanya dia yang akan menjadi anggota seumur hidup. Pagoda roh harus memiliki 4 master pagoda, 1 wakil utama dan 3 wakil untuk menangani tugas administrasi harian dan yang lainnya. Setiap 10 tahun, anggota pagoda dan master pagoda akan dipilih kembali. Meski tidak ada anggota yang dapat tetap selama lebih dari 2 periode, hanya mereka yang menjadi anggota sebelumnya yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan untuk menjadi seorang master pagoda roh. Pertemuan aula konferensi pagoda roh pertama dilakukan pada bulan kedua setelah eksperimen sukses Yuhao. Semua orang menominasikan master dari Pavilion Dewa Laut Penatua Suan sebagai master pagoda pertama. 1 Feng Hao Doulo dari masing-masing 3 kekaisaran yang memiliki moral dan reputasi yang baik dinominasikan sebagai wakil master pagoda. Wu Yuhao adalah anggota seumur hidup dan dia ditunjuk sebagai master pagoda kehormatan. Dia tidak berpartisipasi langsung dalam manajemen pagoda roh, tetapi statusnya dalam organisasi sangat tinggi. Karena bagaimanapun, roh dan pagoda roh tidak akan ada jika bukan karenanya. Pada saat yang sama, Akademi Strik berjuang keras untuk memastikan Wu Yuhao menjadi satu-satunya orang yang dapat berpartisipasi secara independen dalam pemilihan untuk master pagoda di masa depan. Dengan kata lain, dia tidak harus mewakili 4 partai yang berbeda dalam pemilihan. Berbagai aturan, peraturan, dan sistem pagoda roh sedang diselesaikan. Setelah mendiskusikan berbagai hal dengan hutan Stardo, pagoda roh pada akhirnya tidak dibangun di dalam kota Strik. Sebaliknya, itu terletak 5 km di luar tembok kota selatan Strik. Ini berarti pagoda roh akan terbuka untuk manusia dan pada saat yang sama untuk monster roh itu sendiri. Di dalam aula konferensi pagoda roh, di samping 37 anggota manusianya, hutan Stardo juga memiliki perwakilan. Titian secara pribadi memimpin kelompok ini
bersama dengan biji angsa zamrud, raja segudang iblis, raja beruang, dan raja merah. Satu monstro akan secara permanen ditugaskan ke ruang konferensi untuk berpartisipasi dalam semua jenis diskusi dan masalah administrasi. Selain itu, perwakilan monstro akan memiliki status khusus dan perwakilan ini akan memiliki kekuatan veto untuk keputusan konferensi. Tentu saja, kekuatan veto ini tidak bisa datang hanya dari salah satu dari mereka. Ketiga raja binatang harus membuat keputusan sebelum Dityan bisa mengusulkan dan menggunakan kekuatan veto mereka. Kekuatan dan otoritas Pagoda Roh tampak terpecah, tetapi dalam kenyataannya, tiga kekaisaran asli benua Doulo, Kota Shrek, dan Hutan Stardust semuanya mendukungnya. Ini berarti bahwa tidak ada organisasi lain di seluruh benua yang dapat dibandingkan dengan dukungan Pagoda Roh. Manusia bergegas dan Hutan Stardust juga tidak menganggur. Dityan secara pribadi melangkah keluar untuk berkomunikasi dengan berbagai dan beberapa habitat monstro lainnya, sehingga ia dapat menyebarkan situasi tentang roh ke habitat lain ini. Wu Yuhao tidak khawatir tentang seberapa jauh Dityan bisa pergi. Dengan status absolutnya di benua Doulo, meyakinkan monstro lainnya tidak sulit sama sekali. 3 bulan dengan cepat berlalu begitu saja dari awal percobaan sukses pertama Wu Yuhao. Pagoda Roh mulai beroperasi di semua lini. Kelompok pertama monstro yang memiliki jiwa bela diri tipe spiritual dipilih oleh 3 kekaisaran dan dikirim ke kota Shrek sesudahnya. Wu Yuhao bertugas mengajar mereka bagaimana melakukan kontrak yang setara. Selama 10 tahun terakhir Akademi Shrek kini telah melalui 2 tahap perkembangan yang kuat dengan alat jiwa dan roh, dan kota Shrek menjadi semakin kuat. Di sisi lain, perilaku kekaisaran Ryu selama 3 bulan ini relatif damai karena pendirian Pagoda Roh. 3 kekaisaran asli benua Doulo tidak bergerak melawan kekaisaran Ryu, dan ini memungkinkan Su Tianran menghela nafas lega. Waktu juga sangat penting bagi kekaisaran Ryu. Mereka sudah merusak hubungan dengan 3 kekaisaran, dan perang hebat bisa terjadi kapan saja. Semakin lama mereka bisa menunda perang ini, semakin banyak waktu mereka untuk bersiap. Di sisi Wu Yuhao, penatua Dityan, Yuhao masih berada di tempat pembantaian hutan Stardust, dan dia memanggil sambil berdiri di samping air kehidupan. Yuhao adalah manusia yang paling disambut di dalam hutan Stardust. Juga bahkan Raja Merah menjadi pengawal pribadinya. Wu Yuhao dapat pergi kemana saja dia inginkan di hutan Stardust dengan lancar tanpa hambatan. Tempat ini dianggap sebagai tanah terlarang bagi manusia, tetapi tempat ini seperti kebun miliknya sendiri sekarang. Kamu di sini, suara Dityan terdengar. Bayangan hitam tiba di tepi danau dalam sekejap. Dityan sudah menyerahkan semua yang ada hubungannya dengan roh ke biji untuk dikelola. Selama 3 bulan terakhir, Wu Yuhao telah mengajarkan kelompok pertama guru roh, dan 300 monster roh telah melakukan kontrak. Dari 5 raja monster roh, dengan pengecualian Dewa Beruang yang jarang menunjukkan dirinya, 4 raja monster roh lainnya termasuk Dewa Binatang sangat puas dengan semua yang telah dilakukan oleh Wu Yuhao. Yuhao membungkuk hormat kepada Dityan dan berkata, "Penatua Dityan, fondasi Pagoda Roh telah didirikan. Ini adalah pagoda pertama, jadi skalanya akan relatif lebih besar. Oleh karena itu, aku rasa perlu setidaknya 1 hingga 2 tahun untuk menyelesaikannya. Ada 42 Mas Roh dalam kelompok pertama Guru Roh, dan peringkat kultivasi mereka bervariasi dari 4 hingga 8 cincin roh. Di bawah bimbingan dan pengajaranku, mereka semua dapat melakukan kontrak sendirian." Dityan mengangguk dan berkata, "Kalian manusia sangat efisien. Aku sudah mendengar tentang hal ini dari Biji. Biji saat ini adalah monstro pertama yang ditempatkan secara permanen di ruang konferensi Pagoda Roh untuk mewakili semua monster roh. Kamu mencariku. Apa yang kamu inginkan?" Dityan bertanya pada Wu Yuhao. Wu Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, "Penatua, aku telah bertanggung jawab kepada Anda sehubungan dengan roh. Aku ingin pergi." Hah? Aura Dityan langsung berubah ketika dia mendengar kata-kata Yuhao.
Matanya tiba-tiba menjadi lebih tajam dan dia berkata, "Ada apa? Apakah hutan Stardo kami tidak cukup baik untukmu? Tempat ini penuh dengan ki spiritual dan begitu padat dengan energi kehidupan. Tempat ini paling cocok untukmu. Jika kau mau, bahkan bisa tinggal di samping air kehidupan untuk berkultivasi. Masa depanmu tidak terbatas." Wo Yuhao mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Ditian. "Lalu, berapa lama Anda berencana untuk menahanku di sini?" Ditian tertegun sejenak. Yu Hao merendahkan suaranya dan berkata, "Anda harus tahu penatua, bahwa manusia berkultivasi jauh lebih cepat daripada monster roh. Kalau tidak, kami tidak mungkin mendominasi dan menaklukkan seluruh benua dalam beberapa puluh ribu tahun. Ya, dengan kekuatanku saat ini, Anda dapat dengan mudah memenjarakanku di hutan Stardo. Namun, aku percaya bahwa Anda tidak akan membatasi kultivasiku, karena pada akhirnya itulah dasar hidupku. Memilih kematian tidak sulit bagiku, tetapi jika Anda mengizinkanku untuk terus berkultivasi, aku akan menjadi Feng Hao Dolo dalam waktu sekitar 10 tahun. Memberi atau menerima, aku akan membutuhkan waktu 30 tahun lebih banyak untuk menjadi Dolo Transcendent. Dan dengan kemampuan yang aku miliki, bahkan Anda pun tidak dapat menghentikanku begitu aku menjadi Dolo Transcendent jika aku ingin pergi. Aku terhubung dengan takdir seluruh hutan Stardo. Jadi Anda tidak bisa membunuhku, dan yang paling bisa Anda lakukan adalah memenjarakanku atau menyegelku. Namun, Anda juga harus memahami situasiku di dunia manusia. Jika Anda melakukan itu, Akademi tidak akan berhenti untuk membalikkan situasi, dan keseimbangan damai yang baru saja dibangun oleh manusia dengan hutan Stardo akan berubah sekali lagi. Apakah kau mengancamku?" Ditian bergumam dengan dingin. Tekanan besar yang terasa seperti gunung bagi Wo Yuhao muncul sekali lagi dan menekannya. Wo Yuhao secara paksa menolak tekanan ini saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak, aku tidak akan mengancam Anda. Aku hanya menyatakan fakta. Aku akan selalu menjadi teman bagi hutan Stardo, dan aku bahkan dapat berjanji kepada Anda bahwa aku tidak akan pernah membunuh satu pun monster roh di hutan Stardo lagi. Namun, masih banyak hal yang harus aku lakukan, dan aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Jika Anda bersikeras menjaga aku di sini, maka aku akan memilih mati. Kier telah memberikan kekuatan takdir kepadaku, dan Anda bisa memenjarakanku di sini hingga aku tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Tetapi bahkan Anda tidak bisa menghentikanku untuk memutuskan nasib dan takdirku sendiri. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku jika aku memilih untuk mati." Ditian tiba-tiba menarik tekanannya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Wo Yuhao dengan dingin. "Kemana kau akan pergi? Apa yang ingin kamu lakukan?" Wo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Ada sesuatu yang harus aku lakukan, dan ada seseorang yang harus aku kunjungi sesudahnya. Dan kemudian aku harus memenuhi keinginan yang selalu aku miliki." Ditian bertanya lagi, "Dan setelah kamu melakukan semua itu?" Wo Yuhao sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak terlalu memikirkannya setelah itu." Ditian berkata dengan jelas, "Karena itu masalahnya, maka aku hanya punya satu permintaan. Setelah kamu menyelesaikan semua yang harus kamu lakukan, kamu harus kembali. Kamu dapat memilih untuk tinggal di kota Shrek, Pagoda Roh, atau hutan Stardo." "Baiklah." Wo Yuhao tanpa sadar dan matanya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan di saat berikutnya. "Apakah Anda mengatakan bahwa aku bisa pergi?" Ditian tanpa ekspresi ketika dia menjawab, "Aku tahu aku tidak bisa menahanmu di sini. Sama seperti aku tidak bisa menahan kaisar binatang di sini saat itu. Dengan kekuatanmu saat ini, orang akan kesulitan berusaha membunuhmu. Ambil ini." Ditian mengayunkan tangannya saat dia berbicara dan melemparkan sesuatu pada Wo Yuhao. Wo Yuhao meraih item itu tanpa sadar. Dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa Ditian telah memberinya sesuatu seperti liontin. Liontin ini terlihat seperti daun dan ukurannya hampir sebesar telapak tangan bayi. Seluruhnya hitam, namun itu bersinar samar dengan rona ungu. Ada satu garis hitam digantung di liontin ini yang tampaknya tidak terlalu tebal tetapi sangat kuat. "Pakai ini di lehermu. Kamu
tidak diizinkan untuk melepaskannya. Kamu bisa pergi sekarang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.